Hai sobat, jumpa lagi di cerita Nanomasin. Jangan lupa subscribe, like, komen agar selalu update cerita serunya. Nggak banyak bacot, langsung aja ke ceritanya. Cerita lanjutan chapter 1. Pangeran Chun telah diserang oleh orang-orang yang bertopeng dan ditebas oleh pedang sampai ke perut. Atau begitulah yang dipikirkan penjaga Jang. Kemudian penjaga Jang berlari secepat mungkin dengan keterampilan gerakannya untuk menemukan Pangeran Chun. Ketika ia menemukan bocah itu, tempat itu dipenuhi dengan mayat-mayat yang kehilangan kepala bagian atas mereka. Hanya satu dari tubuh pria bertopeng itu yang masih utuh. Tetapi, dia telah dibunuh dengan belati di kepalanya. Dan penjaga Jang terkejut, itu kan belati yang kuberikan padanya. Itu yang diberikan penjaga Jang kepada Pangeran Chun pada hari ulang tahunnya yang ke-10. Dia tidak mengajarinya keterampilan belati tunggal karena dia dibuat untuk bersumpah tidak mengajarkan seni bela diri kepada bocah itu, sampai dia bergabung dengan Akademi Iblis. Jadi itu mengejutkan bahwa pangeran telah membunuh bahkan satu orang. Penjaga Jang terkejut. Oh, pangeran. Penjaga Jang kemudian menemukan pangeran merosot ke tanah. Tanah itu basah oleh darah, mengisyaratkan kehancuran. Celaka. Jika pangeran mati di sini, dia tidak akan dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk meminta maaf kepada ibu anak itu. Namun ada yang aneh. Apa ini? Dia mendengar napas bocah itu. Dari penampilan pakaiannya, bisa dipastikan bahwa pangeran telah dipukul dengan pedang hingga perutnya. Intinya, perutnya ditebas. Tetapi napasnya tampak normal. Penjaga Jang mendekatinya dan mengecek pakaian. Hah? Tidak ada luka? Perut Pangeran Chun bersih dari luka. Itu aneh karena tanah di dekatnya penuh dengan darah Pangeran Chun. Apa itu? Apakah dewa? Tidak. Dewa tidak akan memperebutkan tahta. Tetapi siapa yang membunuh orang-orang ini dan menyelamatkan pangeran? Pikirannya penuh dengan pertanyaan, tetapi tidak ada yang bisa dijawab. Penjaga Jang mencari di darah itu sebentar dan segera menguburkan semua mayat-mayat yang sudah mati. Kemudian dia mengaktifkan skill gerakannya untuk melakukan perjalanan menuju kastil setan. Ketika tangan Jang menyentuh bocah itu, sesuatu di kepala bocah itu mengejutkannya dan tiba-tiba menonaktifkan keadaan tak sadarnya. Mode penyembuhan diri dijeda pada 80%. Tuan, tolong bangun. Tiba-tiba mata bocah itu terbuka karena terkejut ketika dia mendengar suara berdering di kepalanya. Apa ini? Dia harusnya sudah mati karena kehilangan darah, tetapi dia masih hidup dan ada seseorang yang menggendong. Dia melihat ke bawah dan itu adalah penjaga Jang. Penjaga Jang? Wajah bocah itu menjadi cerah dan suara mekanis yang dingin kembali lagi. Target yang dikonfirmasi ramah. Menonaktifkan mekanisme pertahanan otomatis. Mengaktifkan kembali mode penyembuhan diri. Dan dengan itu sakit kepala parah menghantam kepala bocah itu dan dia meraih dengan kedua tangannya. Aduh, sakit sekali kepalaku. Pangeran, kamu sudah bangun? Apakah kamu baik-baik saja? Penjaga Jang tersenyum dan bertanya dengan penuh semangat. Pangeran? Pangeran? Tapi bocah itu tidak tahan sakit kepala dan jatuh pingsan lagi. Lalu keesokan harinya, tubuhnya basah oleh keringat. Dia menyadari bahwa dia berkeringat dan dia mengusap dahinya dengan telapak tangannya. Namun, dia menyadari bahwa itu bukan keringat, melainkan sesuatu yang lengket. Oh, apa ini? Dia kemudian melihat cairan hitam gelap di telapak tangannya dan menjadi kaget. Ini busuk sekali. Baunya sangat busuk dan cairan itu menutupi seluruh tubuhnya, seolah-olah telah merembes keluar dari tubuhnya. Apa ini, bau sekali. Saat itulah suara itu datang di kepalanya.
Tuan, apakah kamu bangun? Apa? Suara itu terulang. Siapa kamu? Bocah itu bangkit dari tempat tidur dan melihat sekeliling. Tetapi dia segera menyadari bahwa suara itu tidak datang dari luar. Tuan, harap tenang. Apakah itu datang dari kepalaku? Benar, Tuan. Apa? Dengan terkaget. Dia hanya berpikir kata dan suara itu seperti telah membaca pikirannya. Bocah itu menjadi gugup. Apa ini? Pesan telepati? Tidak, bukan itu. Karena telepati adalah keterampilan yang digunakan para seniman bela diri yang sangat terlatih untuk mengirim pesan kepada orang lain. Dia telah mendengar salah satu dari jenis pesan itu dulu sekali. Pesan itu dikirim dengan energi internal dan itu membuatnya terasa seperti gelombang energi. Saya tidak yakin apa pesan telepati ini, tetapi Anda tidak mendengarkan saya melalui telinga Anda. Bocah itu menatap ke atas dengan mata terbelalak. Jika ada seseorang yang dapat mengirimkan pesan di kepalanya, berarti orang itu adalah makhluk yang sangat kuat. Saya adalah mesin nano generasi ke-7 yang dibuat oleh Sky Corporation untuk berfungsi sebagai inti untuk mendukung otak guru. Tunggu, apa ini? Apa yang kau maksudkan? Apa yang sedang kamu bicarakan? Bocah itu menjadi pucat karena apa yang diberitahukan kepadanya berada di luar kemampuannya. Mesin nano menyadari bahwa pengguna tidak mengerti kata-kata bocah itu. Kemudian bocah itu bertanya, "Siapa kamu dan apa yang kamu inginkan denganku?" Saya adalah mesin nano generasi ke-7. Hah, apa? Nano? Mesin? Dewa iblis? Iya, saya mesin nano. Kemudian wajah bocah itu berubah menjadi suram. Dewa jahat adalah makhluk yang dipuja oleh kultus iblis. Dewa adalah orang yang diberi kekuatan untuk berkomunikasi dengan dewa. Apa kamu benar-benar dewa iblis? Dia sekarang berlutut, bertanya dengan suara bergetar. Mesin nano telah memahami bahwa bocah lelaki itu telah melakukan kesalahan. Oke sobat, video sampai di sini. Kalau rame, saya akan update videonya. Jangan lupa like, komen, dan share. See you next video.